Saya tidak mau maju lagi sebagai Presiden Republik Indonesia. Prabowo meminta para kader Gerindra untuk berhenti menyerukan Prabowo 2 periode dan menyimpan niatnya di dalam hati. Kawan Minmot, Presiden Prabowo Subianto meminta para pendukungnya, khususnya kader-kader muda Partai Gerindra yang tergabung dalam organisasi Tidar, agar menghentikan seruan Prabowo 2 periode. Permintaan ini disampaikan Prabowo saat memberikan sambutan pada acara penutupan Kongres keempat Tidar pada tanggal 17 Mei 2025 yang telah lalu. Tidar yang merupakan singkatan dari Tunas Indonesia Raya adalah sayap muda Partai Gerindra yang didirikan pada tanggal 7 Juli 2008. Menurut laman resmi Tidar, tidar.or.id, organisasi Tidar dibentuk untuk menyerap, menampung, dan menyalurkan aspirasi anak-anak muda Indonesia agar dapat memberikan kontribusi kepada nusa dan bangsa dengan cara yang sesuai dengan keinginan para pemuda dan dengan bahasa serta gaya yang disukai dan dimengerti anak-anak muda. Saat ini organisasi Tidar dipimpin oleh Rahayu Saraswati Djoyohadikusumo yang terpilih kembali secara aklamasi sebagai Ketua Umum Tidar pada Kongres keempat Tidar di Jakarta. Rahayu Saraswati adalah putri pengusaha Hasim Djoyohadikusumo yang juga tentu saja merupakan kemenakan Prabowo. Di organisasi Tidar, Prabowo Subianto selaku Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Partai Gerindra duduk sebagai Ketua Dewan Pembina. Nah, di Kongres keempat Tidar itulah Presiden Prabowo Subianto selaku Ketua Umum Partai Gerindra meminta para kadernya agar berhenti menyerukan Prabowo 2 periode. Seruan ini sebelumnya disampaikan Rahayu Saraswati dalam sambutannya pada Kongres Tidar tersebut. Rahayu mengatakan bahwa keinginan untuk mendukung Presiden Prabowo guna menjabat selama 2 periode merupakan aspirasi seluruh kader Tidar, baik yang tinggal di Indonesia maupun di luar negeri. Menanggapi seruan ini, Prabowo meminta agar para kader Partai Gerindra dan Tidar menyimpan harapan dan dukungan tersebut di dalam hati dan berhenti menyerukan Prabowo 2 periode. Sebab menurut Prabowo, ia dan seluruh jajaran pemerintahannya belum genap 1 tahun menjalankan amanah. Keputusannya untuk maju kembali dalam pemilu mendatang, kata Prabowo, sangat bergantung pada hasil kerja pemerintahannya selama 5 tahun ke depan. Untuk lebih lengkapnya, mari kita simak cuplikan pidato Presiden Prabowo pada Kongres keempat Tidar berikut ini. Saudara-saudara sekalian, tadi terima kasih ada yang sebut Prabowo 2 periode. Saya kira saya mau koreksi. Kader-kader muda, saya mau koreksi saudara-saudara. Please, tolong jangan sebut seperti itu. Kita belum 1 tahun menjalankan amanah. Ya. Niat itu silakan disimpan dalam hati. Tetapi saya sudah katakan, nanti yang menentukan apakah Prabowo 2 periode atau tidak, selain yang Maha Kuasa, Prabowo sendiri. Kalau saya menilai bahwa diri saya tidak mencapai apa yang saya canangkan, saya tidak mau maju lagi sebagai Presiden Republik Indonesia. Saya akan menilai. Kalau seandainya saya menilai diri saya tidak berhasil, saya mohon dengan sangat, jangan saudara harapkan saya mau maju lagi. Sebagai seorang pejuang, kita hanya ingin berbuat yang terbaik untuk bangsa dan negara. Kawan Minmot, keinginan agar Prabowo maju kembali dalam pencalonan presiden pada pemilu 2029 sebenarnya bukan yang pertama kalinya disampaikan ke publik. Jauh sebelum ini, tepatnya pada tanggal 15 Februari 2025 yang telah lalu,
Sekretaris Jenderal Partai Gerindra Ahmad Muzani mengungkapkan bahwa seluruh kader Partai Gerindra menghendaki Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto kembali mencalonkan diri sebagai Presiden Republik Indonesia pada pemilu 2029. Pernyataan tersebut disampaikan Muzani saat memberikan sambutan pada perayaan Hari Ulang Tahun ke-17 Partai Gerindra. Mbak Gayung bersambut. Beberapa waktu kemudian sekitar bulan April 2025, dua partai politik pendukung pemerintah, yakni Partai Amanat Nasional atau PAN serta Partai Golkar, melalui ketua umumnya masing-masing, juga menyampaikan dukungan serupa. Kedua partai politik ini juga menghendaki agar Prabowo maju kembali dalam pencalonan presiden pada Pilpres 2029. Padahal sebelumnya, saat memberikan sambutan pada penutupan Kongres ke-6 Partai Demokrat 25 Februari 2025, Prabowo sudah memberikan isyarat bahwa dirinya belum memikirkan Pilpres 2029. Prioritas utamanya sekarang ini adalah menyukseskan program-program pemerintah yang sudah mulai dijalankannya. Bahkan saat itu pun Presiden Prabowo mengatakan, kalau pada tahun keempat saya mengabdi dan saya kecewa dengan prestasi saya tidak akan maju pada 2029. Malu saya dengan rakyat Indonesia, ujar Prabowo. Saudara-saudara sekalian, saya kemarin dicalonkan oleh partai saya untuk maju lagi 2029. Nakal-nakal itu kader saya. Baru 100 hari kerja udah disuruh maju lagi. Tapi saya katakan, kalau tahun keempat saya mengabdi dan saya kecewa dengan prestasi saya tidak akan maju tahun 2029. Saya malu sama rakyat Indonesia. Untuk apa? Kalau tidak mampu, lebih baik saya format. Pernyataan Presiden Prabowo pada acara penutupan Kongres Partai Demokrat beberapa bulan yang lalu itu sebenarnya sudah cukup tegas bahwa Prabowo sedang memusatkan perhatiannya pada program-program pemerintahan yang dipimpinnya dan belum memikirkan soal Pilpres 2029. Tetapi entah mengapa wacana seputar dukungan terhadap Prabowo untuk maju kembali pada Pilpres mendatang terus saja bergulir, termasuk seruan Prabowo 2 periode yang mengemuka pada Kongres keempat Tidar. Sampai akhirnya Prabowo meminta para kader Gerindra untuk berhenti menyerukan Prabowo 2 periode dan menyimpan niatnya di dalam hati. Kendati Prabowo juga mengucapkan terima kasih atas dukungan tersebut. Menanggapi pertanyaan para wartawan atas ucapan Presiden Prabowo tersebut, Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi mengatakan bahwa hakikatnya Presiden sedang mengajak semua pihak untuk semangat bekerja guna mewujudkan janji-janji pada masa kampanye Pilpres yang telah lalu. Soal politik, ada waktunya, bukan sekarang. Sekarang adalah saatnya untuk bekerja. Hari ini kan Presiden mau mengajak kita semua untuk semangat bekerja. Semuanya dirangkul untuk bisa bekerja. Bekerja untuk merealisasikan janji-janji ketika masa kampanye kemarin. Ya, ada Astacita, ada 17 program prioritas, ada 8 program hasil terbaik cepat, dan sebenarnya ada lebih banyak lagi program-program yang ada dalam buku visi misi ketika kampanye. Jadi Presiden mengajak kita semua nih, hari ini sama-sama, semua pendukung Presiden, ayo kita kerja. Kerja mewujudkan janji-janji ketika masa kampanye kemarin. Nanti soal politik itu ada waktunya. Nah, bukan sekarang waktunya mikirin politik, kira-kira Presiden mau bilang kayak gitu.
Dan waktu mikirin politik ada nanti waktunya. Tapi sekarang waktunya kita semua kerja nih. Buktikan dulu apa yang kita janjikan kepada masyarakat itu bisa terrealisasi, bisa terwujud. Jadi tunjukkan prestasi lah. Nah, gitu. Jadi Presiden mengajak semua pendukungnya, semua anggota kabinetnya, hari ini tunjukkan prestasi dulu untuk mewujudkan janji-janji pada masa kampanye dulu. Kalau urusan politik adalah waktunya nanti, menjelang pemilu adalah urusan politik nanti waktunya, kan kira-kira begitu. Ya. Semoga saja permintaan Presiden Prabowo kepada kader-kader Partai Gerindra yang dipimpinnya untuk berhenti menarasikan Prabowo 2 periode akan dipatuhi kader-kadernya. Narasi tersebut bila terus-menerus digaungkan justru kontraproduktif dan bisa menimbulkan kegaduhan baru yang dapat menghambat kelancaran program-program yang sedang dijalankan pemerintah. Yang menarik dan juga perlu disimak adalah pendapat analis politik Henry Satrio, seperti yang dilansir beberapa media. Henry Satrio, yang juga pendiri lembaga survei Kedai Kopi itu, menilai pernyataan Prabowo yang ingin fokus bekerja hendaknya ditiru oleh seluruh jajaran pemerintahannya termasuk para kepala daerah agar fokus bekerja dan membuktikan hasilnya kepada rakyat terlebih dulu sebelum memikirkan periode berikutnya. Melalui pernyataannya tersebut, kata Henry Satrio, Presiden Prabowo sedang menunjukkan keteladanannya kepada para kepala daerah agar tidak larut dalam ambisi kekuasaan. Sampai di sini dulu kawan Minmot. Terima kasih kepada Anda yang tetap setia menjadi subscriber kami dan Anda yang baru saja mendaftar sebagai subscriber. Juga terima kasih kepada Anda yang rajin memberikan like dan komentar. Bila Anda mempunyai usulan tentang topik-topik menarik yang layak dibahas di program Kata Minmot ini, silakan sampaikan di kolom komentar. Kami akan mempertimbangkannya. Salam Minmot.